Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Dedi Sabta di calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator Dr. Yunina Surtiana MPD dan Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Wandi Wardiana Rahayu MPD yang selalu terus-menerus membimbing saya dalam melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi, di mana restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk menjadikan siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ada segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita akan menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, di mana kesalahan merupakan bagian proses dari pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana pada tahapan ini memunculkan motivasi intrinsik dengan diberikan beberapa pertanyaan serta mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Ada dua kasus yang akan saya sajikan. Yang pertama yaitu mengenai penggunaan media sosial yang tepat, di mana seorang siswa melakukan pelanggaran dengan memotret sebuah foto yang sensitif di media sosial. Berikut segitiga restitusi yang sudah saya jalankan. Selamat pagi, Imera. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Imera? Alhamdulillah baik, Pak. Kenapa Imera bisa datang ke ruangan Bapak? Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Saya kesini menjelaskan kejadian hari kemarin, Pak. Pada saat itu, kamu melakukan apa, Imera? Jadi terjadi kesalahpahaman, Pak, terhadap teman-teman saya dan guru-guru. Jadi awal mulanya itu saya bermain bersama teman saya ke kafe. Lalu di atas mejanya itu ada sebuah puntung rokok dan bekas rokok. Lalu saya dan teman-teman saya iseng mempotretnya. Lalu saya jadikan status. Oh, seperti itu. Kamu melakukan hal tersebut pasti memiliki sebuah alasan, bukan? Saya hanya iseng, Pak. Saya hanya iseng dengan teman-teman saya. Dan saya juga suka memotret sebelum saya memakan dan meminum hidangan saya. Oh, begitu. Wajarlah kamu melakukan hal tersebut, karena Bapak pun suka memotret dan suka bermain ke sebuah kafe. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih gegabah lagi. Iya, Pak. Saya menyadari kesalahan saya bahwa saya harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena tidak semua orang paham mengenai maksud saya dalam tindakan tersebut. Tapi kamu tentunya tidak berbuat lebih buruk lagi, bukan? Ya jelas tentu tidak, Pak. Coba kita lihat lagi tindakan kamu mengenai foto status tersebut. Apakah sesuai dengan prinsip kamu atau keyakinan kamu sebagai peserta didik? Tidak, Pak, karena saya sebagai pelajar dan apalagi saya seorang perempuan, saya tidak mungkin melakukan kejadian itu karena asap rokok itu menurut saya tidak enak, Pak. Oke, Imera, mari kita pikirkan bersama-sama dalam memperbaiki masalah ini. Baik, Pak. Oke, apakah kamu punya solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Tidak? Saya akan menemui dan menjelaskan pada ibu, bapak guru, serta teman-teman saya mengenai kejadian yang sebenarnya. Kemudian, saya juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, Pak. Ya, betul apa yang tadi diungkapkan sama Imera bahwa
Imera harus menjelaskan kepada teman-teman, ibu bapak guru mengenai permasalahan yang Imera alami, bahwa hal tersebut tidak benar terjadi. Selain itu juga kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sensitif. Oke, nah solusinya sudah ketemu. Mungkin sekarang waktunya Imera untuk kembali lagi ke kelas, melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Silahkan nanti temui ibu bapak guru dan teman-teman dan jelaskan untuk peristiwa tersebut ya. Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf bila saya mengganggu aktivitas Bapak. Oke, silahkan ke kelas lagi ya. Iya Bapak. Kasus yang kedua yaitu seorang siswa yang sering terlambat masuk sekolah. Ya. Selamat siang Yuliani. Selamat siang Pak. Baik Yuliani, Bapak mendapatkan laporan dari petugas piket bahwa kamu sudah 4 hari terakhir ini sering kesiangan masuk sekolah. Iya Pak. Kenapa pada saat itu kamu bisa kesiangan secara terus-menerus? Iya Pak, saya beberapa hari terakhir ini sering terkena macet. Oh, seperti itu. Pasti kamu memiliki alasan yang lain juga, bukan? Iya Pak, biasanya saya diantar orang tua saya menggunakan sepeda motor. Akan tetapi dikarenakan orang tua saya sakit, saya harus menaiki kendaraan umum. Oh, begitu. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi kamu tidak akan melakukan sebuah kesalahan itu lagi, bukan? Ya, tentu tidak Pak. Coba kita lihat lagi mengenai kejadian yang telah kamu alami. Apakah sesuai dengan prinsip kamu sendiri tidak? Sudah jelas tidak Pak, karena saya baru kali ini melanggar aturan sekolah. Oh, begitu. Nah, kamu meyakini tidak mengenai keyakinan sekolah kita? Tentu saja Pak, karena dengan kesiangan saya menjadi terburu-buru dan tidak tenang. Betul sekali. Maka dari itu, mari kita pikirkan bersama-sama dalam memperbaiki masalah ini ya. Baik Pak. Oke, apakah kamu punya solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut tidak, Yuliani? Mungkin saya akan bangun lebih pagi lagi agar tidak kesiangan datang ke sekolah. Ya betul Yuliani, kamu bisa berangkat lebih pagi lagi dari jam biasanya. Maka dari itu, kamu tidak akan kesiangan lagi untuk datang ke sekolah ya. Baik Pak. Nah, sekarang kita sudah menemukan solusinya. Maka dari itu, silahkan kamu untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Dan hari ini mungkin kamu bisa mulai memperbaikinya. Dan silahkan kembali lagi ke kelas untuk mengikuti proses pembelajaran ya. Baik Pak. Silahkan kelas ya. Ya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.